Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Fatimah. Baik, kali ini kita akan membahas pembahasan tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mukjizat, yang kedua ada karomah, yang ketiga irhas, dan yang terakhir yang keempat yaitu maunah. Baik, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Adapun menurut istilah, mukjizat itu berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk apa? Yaitu dalam rangka untuk membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri mukjizat. Ciri-ciri mukjizat ini ada 5. Yang pertama yaitu diturunkan hanya kepada para nabi atau rasul. Adapun yang kedua yaitu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Yang keempat merupakan kejadian luar biasa di mana itu di luar kemampuan manusia. Dan yang kelima yaitu bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah bagi kaum muslimin. Materi selanjutnya yaitu pengertian karomah, irhas, dan maunah. Baik, yang pertama yaitu pengertian karomah terlebih dahulu. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Pengertian kedua yaitu pengertian irhas, yaitu adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas ini terjadi sebelum seorang rasul itu dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu maunah. Maunah ini adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Selanjutnya yaitu contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Baik, yang pertama yaitu contoh mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW ini yaitu adanya Al-Quran, Isra Mi'raj, dan mengetahui hal-hal yang terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kehancuran negara Persia dan Romawi, penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh karomah. Karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua, yaitu suatu keagungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25 yang mana artinya, dan mereka tinggal dalam gua. Mereka tinggal 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Nah, itu tuh termasuk contoh karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Selanjutnya yaitu contoh irhas, yaitu contoh irhasnya yaitu kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang rasul. Antara lain yaitu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah, dan juga peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. Adapun contoh maunah yaitu seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nah, namun nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya ini. Kenapa ini disebut maunah? Karena secara akal sehat mungkin nenek ini tidak bisa membobol rumah yang kokoh tersebut. Nah, mungkin itu contoh-contoh dari karomah, irhas, dan maunah. Hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membuktikan kebenaran Rasul yang telah diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang ketiga yaitu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah selanjutnya yaitu yang keempat, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Hikmah yang kelima yaitu sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir
dan pelajaran bagi manusia yang lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Tujuannya yaitu untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya. Selain itu, sebagai bukti atas kebenaran risalah beliau, mukjizat itu tidak dapat dipelajari dan ditandingi oleh siapapun. Dan mukjizat itu datangnya secara tiba-tiba. Nah, selain mukjizat, ada pula kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beliau kehendaki, yaitu ada 3 macam. Yang pertama karomah, yang kedua maunah, dan yang terakhir yaitu irhas. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, dan ada kurangnya mohon juga dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.